Zikri Zahratu Nafiah dengan NIM 22406241005. Di sini saya akan menjelaskan biografi dan pemikiran tokoh filsuf dari Barat yaitu Socrates. Langsung saja masuk ke videonya. Socrates adalah salah satu filsuf terbesar sepanjang masa yang dianggap sebagai bapak filsafat barat. Ia lahir di Athena, Yunani, pada masa keemasan kota itu, setelah kemenangan dalam perang Yunani-Persia dan sebelum jatuhnya Athena dalam perang Peloponnesos. Berasal dari keluarga menengah, ayahnya Sophronicus adalah seorang pemahat, sementara ibunya Paenerth bekerja sebagai bidan. Socrates sendiri memulai karirnya sebagai pemahat, tetapi kemudian mengabadikan hidupnya pada filsafat yang menjadi pusat kehidupan hingga akhir. Tidak seperti banyak filsuf lain pada zamannya, Socrates tidak menulis apapun. Semua yang kita ketahui tentangnya berasal dari tulisan murid-muridnya, terutama Plato dan Xenophon, serta karya-karya Aristophanes yang seringkali mencemooh Socrates dalam dramanya. Plato adalah salah satu murid terbaiknya, mendokumentasikan banyak percakapan dan ajaran Socrates dalam bentuk dialog, di mana Socrates seringkali memainkan peran utama. Socrates terkenal dengan metode bertanya yang disebut metode Socratic atau dialektika, di mana ia menggunakan serangkaian pertanyaan untuk membantu orang mengeksplorasi keyakinan mereka dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Dalam diskusi ini, Socrates jarang memberikan jawabannya langsung, tetapi sebaliknya mengajukan pertanyaan yang menantang untuk menguji dan mengklarifikasi keyakinan lawan bicaranya. Metode ini tidak hanya mengajarkan cara berpikir kritis, tetapi juga menggali pertanyaan mendasar tentang kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Meskipun ia dihormati oleh banyak orang karena kebijaksanaannya, ajaran Socrates juga membuatnya mendapat banyak musuh di kalangan elit Athena. Ia dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas sosial karena metode bertanyanya seringkali mempermalukan orang-orang berkuasa dengan menunjukkan ketidaktahuan mereka. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates diadili dengan tuduhan merusak moral pemuda Athena dan tidak menghormati dewa-dewa yang disembah kota itu. Dalam pengadilan tersebut, Socrates dengan berani membela ajaran dan gaya hidupnya, menolak untuk meminta maaf atau mengubah cara hidupnya. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Socrates harus dihukum mati. Ia diberi pilihan untuk meninggalkan Athena dan hidup dalam pengasingan, tetapi Socrates menolak, mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada meninggalkan prinsip yang ia anut. Hukuman dilaksanakan dengan memaksa minum racun hemlock, sebuah peristiwa yang diabadikan dalam salah satu dialog Plato. Meski kematiannya tragis, warisan Socrates terus hidup melalui karya-karya muridnya dan filsafat yang ia tinggalkan. Pemikirannya tentang etika, keadilan, dan cara mencari kebenaran adalah membentuk dasar pemikiran Barat dan terus mempengaruhi filsuf, cendekiawan, dan pemikir hingga saat ini. Socrates dianggap sebagai simbol keberanian intelektual, kesetiaan terhadap prinsip moral, dan pencarian tanpa henti akan kebijaksanaan. Pemikiran filsafat Socrates terutama berkaitan dengan etika, kebijakan, dan pencarian kebenaran. Meskipun Socrates tidak menulis karya filsafat, gagasannya dikomentasikan oleh murid-muridnya, terutama Plato. Berikut beberapa konsep utama dalam filsafat Socrates. Yang pertama ada metode Socratic. Metode Socratic adalah pendekatan bertanya yang digunakan oleh Socrates untuk mendorong pemikiran kritis dan introspeksi. Alih-alih memberikan jawaban langsung, Socrates mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat lawan bicaranya mempertimbangkan kembali keyakinan dan asumsi mereka. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuka ketidaktahuan dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang konsep seperti kebenaran, keadilan, dan kebajikan. Dalam dialog, Socrates sering mengaku tidak tahu, dan dari pengakuan inilah lahir gagasan bahwa kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Dengan kata lain, kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Metode ini dikenal sebagai dialektika, di mana dua pihak berdiskusi untuk menemukan kebenaran melalui pengajian logika dan argumen.
Yang kedua ada kesatuan kebajikan dan pengetahuan. Salah satu pemikiran utama Socrates adalah bahwa kebijakan adalah suatu pengetahuan. Ia percaya bahwa seseorang yang benar-benar memahami apa yang tidak baik pasti akan bertindak secara yang baik. Kebijakan menurut Socrates bukan hanya soal moralitas, tetapi juga soal pengetahuan tentang bagaimana hidup dengan baik dan adil. Socrates berpendapat bahwa tidak ada orang yang dengan sengaja berbuat jahat. Jika seseorang bertindak jahat, itu karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kebaikan. Oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang baik dan bermoral. Yang ketiga ada pentingnya introspeksi dan kesadaran diri. Socrates sangat menekankan pentingnya introspeksi atau refleksi diri. Baginya, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Socrates mendorong orang-orang secara kritis mengevaluasi diri mereka. Keyakinan dan nilai-nilai mereka, menurutnya hanya dengan refleksi diri yang jujur, seseorang dapat mencapai kehidupan yang bermakna dan mencapai kebijaksanaan. Melalui introspeksi, seseorang dapat menggali kesalahan dalam cara berpikir dan bertindak, yang akan membantu mereka berkembang secara moral dan intelektual. Socrates menekankan bahwa tanpa upaya untuk memahami diri sendiri dan kebenaran di balik keyakinan, kehidupan manusia kehilangan arah. Yang keempat ada definisi dan pencarian kebenaran universal. Socrates seringkali menantang orang lain untuk memberikan definisi yang jelas tentang konsep-konsep universal seperti keadilan, keberanian, dan kebajikan. Melalui diskusi, ia akan menunjukkan bahwa kebanyakan definisi yang diberikan adalah cacat atau tidak memadai. Tujuan dari pencariannya adalah untuk menemukan definisi universal dari konsep-konsep ini yang berlaku untuk semua orang dalam situasi. Bagi Socrates, hanya dengan memahami kebenaran universal ini, manusia bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang benar. Pencarian kebenaran ini adalah landasan penting dalam filsafat Socrates, karena ia percaya bahwa kebahagiaan dan kebajikan hanya dapat dicapai jika seseorang hidup selaras dengan kebenaran. Yang kelima ada kebahagiaan dan kebajikan. Socrates juga memandang bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui kebajikan. Menurutnya, orang yang hidup dengan kebajikan akan menjalani kehidupan yang baik dan bahagia, sementara orang yang mengabaikan kebajikan akan menjalani kehidupan yang tidak bahagia, terlepas dari harta dan kekuasaan yang mereka miliki. Kebahagiaan bagi Socrates lebih terkait dengan keadaan jiwa daripada hal-hal materi. Ia berpendapat bahwa kebajikan tidak dapat dipisahkan dari kebahagiaan. Seseorang tidak dapat bahagia tanpa menjadi bijaksana dan berperilaku baik. Kebahagiaan bukanlah hasil dari kepuasan fisik atau material, tetapi keharmonisan moral dan intelektual dalam diri seseorang. Itulah sekilas tentang Socrates, filsuf yang mengajarkan pentingnya bertanya dan mencari kebenaran. Meski telah berlalu ribuan tahun, namun pemikirannya tetap relevan hingga saat ini. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.